Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di video chapter 8 part yang ke-6. Terakhir kita lagi membahas Casey Company, dan sudah sampai ke jurnal yang ketiga ini, yaitu mencatat pembayaran dari kliennya ya. Dan ini sudah tinggal ambil dari soal angkanya, tapi teman-teman hanya harus perhatikan saja wordingnya, apakah during the year atau to date ya, karena kalau to date dia akumulasi, kalau during the year adalah khusus di tahun tersebut. Nah, jurnal yang ketiga ini seperti ini, cash to account receivable, dan tadi sudah ada bedanya ya, 900 dikurang 7,5, nanti akan ada sisa AR 150.000. Nih ya, di sini. Ini deh, kita akan pergi ke sini nanti. Ini hanya intermezzo. Sekarang jurnal yang keempat, setelah mengakui pembayaran dari klien adalah kita mencatat pembayaran atau revenue dan gross profitnya. Ya, jadi jurnalnya seperti apa? Ini dia inti dari chapter ini adalah, kan kita mau tahu nih revenue yang boleh diakui di tiap tahun berapa ya nggak sih? Karena di total 4,5, tapi setiap tahun boleh kita akui sesuai persentase penyelesaiannya. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Ini from-nya, sorry. Untuk mengakui revenue, biasanya apa? Di debitnya itu kan biasanya account receivable to sales atau account receivable to revenue. Tapi kalau ini debitnya adalah biayanya ya. Jadi construction expense pada revenue, selisihnya adalah gross profitnya. Ya, jadi jurnalnya begitu. Revenue-nya ini boleh teman-teman mulai dari bawah, 1.125.000 dari mana nih? Nah, ini ada rumusnya. Persentase yang sudah kita dapat tadi, kita kalikan dengan total kontraknya, ya nggak? Jadi kan kontraknya 4,5, tahun ini sudah selesai 25%, berarti revenue yang boleh diakui adalah 1.125.000 euro. Sedangkan biaya yang keluar adalah 1 juta ya, ini sudah jelas. Berarti selisihnya tahun ini kita boleh mengakui profit sebesar atau gross ya 125.000. Ini pun sudah ada di tabel ya, atau belum? Oke, oh ini gross profit ini ya. Oh oke. Ini 500.000 sudah ada gross profit, tapi kan ini gross profit dengan menggunakan totalnya ya. Tapi kita boleh akuin seperempatnya aja atau 25% ya. 25% dari 500.000 kan 125, bener ya? Jadi jurnalnya gini ya teman-teman. Nah, kemudian di tahun berikutnya sama caranya. Revenue from long term contracts-nya adalah, nah, yang perlu teman-teman hati-hati adalah jangan langsung 72% dikali dengan ini ya, 4,5, karena ini kan akumulasi ya. Maka kita harus kurangkan dulu. 72 dikurang 25 dikali 4.500.000. Atau bisa juga dengan cara ini. Ya, 72 dikali 72%, saya naik turun. Dikali 4,5 juta dikurangi revenue tahun sebelumnya. Bisa juga kayak gitu ya. 72. Jadi hasilnya adalah 2,115 euro. Oke, jadi ingat ya teman-teman, 72 ini kan akumulasi, berarti tahun ini adalah 72 dikurang 25 itu adalah 47 ya. 47% dari 4.500.000. Hasilnya adalah 2115. Kemudian construction expense-nya juga sama. Teman-teman tinggal ambil biaya di tahun tersebut. Nah, ini saya ambil dari sini. Ganti. Saya ambil dari sini, nah ya. Jadi teman-teman bisa ambil dari jurnal yang pertama, karena itu biaya tahun berjalan. Berarti selisihnya adalah gross profitnya 199.000. Kemudian di tahun ketiga sama lagi caranya. Tahun ketiga kan 100% ya, tapi teman-teman harus kurangin dengan revenue di tahun-tahun sebelumnya. Karena rumusnya seperti ini ya, 100% dikali 4.500.000 dikurang revenue tahun sebelumnya, dikurang 2,1 dikurang 1,1 gitu ya. Dapatlah 1260. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa jumlahkan lagi. Jumlahnya harus
4.500.000. Nih ya, kalau dijumlah, atasnya juga dijumlah. Nah, ini akan benar semua nih. Ya, jadi jumlahnya harus sama dengan proyeksinya. Jumlah revenue 4,5, jumlah biaya 4.050.000 dan jumlah gross profit adalah 450.000. Ini jurnal yang keempat. Sedangkan jurnal yang kelima hanya ada satu, yaitu jurnal di akhir ketika si Casey Company sudah menyelesaikan kontraknya, alias sudah jadi nih jembatannya. Jadi dia harus membalik billing on CIP pada CIP supaya jadi 0 ya. Kenapa harus dibalik? CIP itu kan construction in progress ya, in process. Ketika sudah selesai, maka CIP-nya harusnya jadi 0 dong, sudah tidak ada lagi. Nah, makanya yang tadinya di debit, kita pindahkan ke kredit. Ya nggak? Dan ini jumlahnya adalah 4.050.000. Dari mana? Dari total ini ya, teman-teman tinggal totalin aja. Dan debitnya adalah billing on CIP. Jadi dua akun ini sebenarnya akun temporary ya. Jadi mereka akan jadi 0 di ketika sudah selesai kontraknya ya. Billing on CIP ini kan yang ini. Ya. Apa namanya? Yang 4.500.000 ya. Kenapa dibaliknya hanya 4.050.000? Karena selisihnya adalah profitnya. Oke. Itu ya teman-teman, jadi hanya dicatat di akhir si billing on CIP pada CIP ini ketika jembatannya sudah resmi jadi dan sudah diserahkan ke si pembeli, sudah diserahkan maksudnya sudah selesai, sudah jadi pesanannya gitu ya. Jadi untuk revenue long term contract inilah jurnalnya ya, ada 5. Teman-teman boleh ingat-ingat ya, yang pertama catat biaya, kedua tagihan, ketiga pembayaran atas tagihan, yang keempat catat revenue, yang terakhir adalah ketika sudah komplit teman-teman menjurnal. Kemudian dari sini kemana? Teman-teman, dari sini akan masuk ke financial statement-nya atau laporan keuangannya. Tapi nggak full, hanya bagian-bagian yang ada di jurnal-jurnalnya aja. Yang pertama, teman-teman catat di income statement atau laporan laba rugi, yaitu revenue from long-term contract dikurangi biaya konstruksi dapat gross profit. Nah, ini paling gampang, teman-teman hanya tinggal copy dari jurnal yang ini. Ini sama persis angkanya ya. Revenue-nya 1125, cost of construction-nya 1 juta, selisihnya gross profit ya. Kayak gini. Jadi ini sebenarnya kayak jurnal dibuat versi laporannya aja. Jadi untuk tahu nih, perusahaan mau tahu tahun ini saya profit berapa, tahun berikutnya berapa gitu ya. Yang kedua adalah balance sheet-nya atau statement of financial position. Jadi perusahaan juga pengen tahu, selain tahu laba rugi, perusahaan akan tahu berapa jumlah tagihan yang belum dibayar oleh customer, atau berapa sih utang dia ke customernya, atau dia punya aset nggak sih gitu ya. Nah ini ada di sini. Jadi caranya adalah begini. Yang pertama kita catat AR-nya dulu. Oke, saya loncat dulu langsung ke AR ya, karena ini nanti ada dua konsep. AR itu dapat dari mana? Nah, tadi sudah saya beritahu. Ini rumusnya, ya. Dari selisih antara yang ditagih dengan yang dibayar, ya nggak sih? Kalau ditagihnya lebih besar, berarti kita punya account receivable, ya nggak? Makanya dapat angka 150.000. Di tahun berikutnya dapat angka 800.000. Dari mana nih? Nah, kita lihat case-nya. Di tahun berikutnya sama. AR-nya masih lebih besar daripada cash-nya, dan ada AR tahun sebelumnya. Ya, yang namanya AR itu kan piutang kalau belum dibayar ya akan terbawa terus sampai tahun depannya gitu ya. Makanya di sini 2,4 dikurang 1.750 itu kan 6,5 ya. Ditambah 150, dapatlah 800.000. Tahun berikutnya ada nggak? Kita lihat. Ternyata tahun berikutnya ini, kita nagih 1,2, dia bayar 200, yaitu kelebihan 800. Berarti dia sudah melunasi 800.000 yang ini. Yang di tahun sebelumnya gitu ya. Saya kasih tahun dulu nih. Oke ya. Jadi ini AR. Nah sekarang ada account yang namanya cost in excess of billing. Ini saya highlight dulu. Ini ya. Dan ada billing in excess of cost. Apa sih ini? Ini adalah selisih antara biaya dengan yang ditagih gitu ya.
Kalau tadi AR adalah selisih antara tagihan dengan pembayaran. Ini real ya, kita nagih, dibayar berapa nagih. Nah, kalau ini cost in excess of billing berarti biayanya itu lebih besar daripada yang kita tagih. Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya di tahun pertama, biayanya itu kan 1 juta ya, kita lihat nih. Biaya 1 juta, tapi kita nagih cuma 900.000. Kebayang? Harusnya kan kalau kita ngeluarin 1 juta, kita bisa nagih 1 juta, ya nggak sih? Tapi kita hanya nagih 900.000, kayak gitu. Sebentar. Oke. Di sini yang dipakai adalah bukan biaya yang 1 juta, tapi biaya plus keuntungannya, ya, CIP. Sorry, CIP ini adalah CIP yang ini, 1 juta ditambah 125. Jadi kita punya hak mendapatkan 1.125.000, cara bacanya gini ya. Tapi hanya menagih 900.000. Ya, kebayang ya? Kenapa kita punya hak nagih? Karena kita sudah mengeluarkan uang 1 juta, nih si company sudah bayar karyawan, sudah bangun jembatan, dan ngeluarin uang 1 juta. Dan kita mau mengharap gross profit 125, ya nggak? Kita mau mengharap keuntungan 125, berarti kita berhak nagih 1125, tapi kita hanya nagih 900, maka kita punya selisih 125.000 di sini. 225.000. Nah, ini namanya cost in excess of billing. Dan itu masuk ke aset. Bener nggak? Masuk ke aset dong, karena kan kita menagih kurang dari hak kita. Jadi kita kayak punya piutang gitu loh, seolah-olah piutang. Ya, di sini 225. Nah, ini billing kita tinggal copy aja dari atas ya untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi yang intinya poinnya itu yang merah ini ya, 225.000. Dan jadi di tiap tahun itu hanya ada satu pilihan, kalau nggak masuk ke aset ya masuk ke liability. Makanya di sini kosong ya, di liability-nya dia nggak ada, karena dia tahun pertama statusnya aset, ya nggak. Tapi tahun kedua ternyata di sini statusnya adalah utang. Kenapa? Berarti kebalikan, kita menagih lebih tinggi daripada apa yang kita haknya gitu ya. 3.300.000 ini dapat dari mana? Kita lihat. Nah, kita sudah nagih 2,4 ditambah 9. Ya enggak? Tapi CIP-nya hanya ini. Ini saya buka ya, mana aja. Nah, ini CIP-nya. CIP 2 tahun ya. Nah, ini. Maka kita punya utang 60.000. Seperti itu ya. Nah, maksudnya punya utang 60.000 ini bukan berarti si case ini harus bayar ke kliennya 60.000, bukan. Tapi dia punya utang, kayak utang pekerjaan lah, 60.000 gitu. Kayak dia menagih lebih besar dari revenue yang seharusnya dia terima. Tapi ini jadi 0 di tahun ketiga karena sudah impas gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Dan cara membacanya seperti tadi itu ya. Jadi kalau di slide itu dia sebut, nah ini seperti ini ya, 60.000 di tahun pertama, 225, dan di tahun ketiga sudah habis semua. Dia nggak punya AR, nggak punya utang, nggak punya cost excess billing, dan nggak punya billing excess cost. Tadi itu namanya ini ya, unbilled revenue. Yang saya bilang aset tadi, 225.000 itu adalah unbilled revenue, atau revenue yang belum ditagih gitu. Sedangkan kalau yang ini, yang 60.000 ini adalah terlalu banyak menagih gitu ya. Sebenarnya nggak salah juga, tapi secara revenue expense dia belum match, makanya dia muncul di sini. Tapi di tahun ketiga semuanya jadi 0 karena sudah terlunasi semua. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah percentage of completion method. Sebenarnya nggak susah ya, teman-teman hanya harus hati-hati, dan kalau ngerjain pakai Excel itu super gampang ya, sangat mudah. Kemudian ini adalah metode yang kedua, sekilas aja, untuk cost recovery atau zero profit. Bedanya adalah apa teman-teman? Ini sama dengan yang pertama, hanya saja tidak ada profit nih dari tahun pertama dan kedua. Dia akan bulk di tahun ketiga, atau ini ya. Nih lihat, di tahun ketiga baru ada 450.000 muncul, karena di tahun pertama dan kedua revenue-nya dia catat sama dengan cost-nya. Ya, jadi cost-nya kan 1 juta, berarti revenue-nya dia ikutin 1 juta. Cost-nya 2,9 ya, revenue-nya 2,9, kayak gitu. Dia tidak akui revenue-nya khusus gitu. Jadi